warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoanya dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah nak, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Ketua kelas, siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, sudah hadir semua? Hadir semua? Ya, bagus. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kalian dalam belajar, coba kita melakukan tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus, kompak semuanya. Baiklah anak-anak. Nah, ada yang masih ingat pelajaran apa yang terakhir kita pelajari? Yaitu tentang apa, nak? Tentang membuat cerita menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Ada yang masih ingat, nak? Sudah lupa? Ya, tidak apa-apa. Jadi, nak, kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang berlaku. Jadi, ada yang masih ingat ciri-cirinya apa, nak? Yang pertama adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Kemudian yang kedua, nak, memiliki bentuk yang tetap. Kemudian yang ketiga apa? Ada yang masih ingat? Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Benar, nak? Bagus, pintar. Kemudian yang keempat, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Ya, betul sekali. Nah, kapan bahasa baku itu digunakan, nak? Jadi, nak, bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti surat, menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan lain-lain. Baiklah, nak, di sini Ibu akan memberikan tema pembelajaran kita atau judul pembelajaran kita pagi hari ini. Temanya adalah, nak, indahnya kebersamaan. Jadi, nak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi, nak, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama yaitu setelah siswa membaca, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Baiklah, anak-anak, sekarang coba kalian buka buku tema kalian halaman 75 dan 76. Nih, Ibu tunjukkan halaman 75 dan 76. Sekarang coba kalian bacakan secara bergiliran atau secara berantai. Dimulai dari yang paling kanan, nak. Bacakan, nak. Ya, stop. Kemudian yang di sebelahnya, nak, lanjutkan. Ya, sudah bagus. Kemudian, nak, yang sebelahnya lagi, nak, lanjutkan, nak. Kemudian, nak, yang selanjutnya, yang paragraf terakhirnya, nak, bacakan, nak. Ya, selesai. Sudah bagus. Sudah lancar semua membaca. Baiklah, anak-anak. Nah, anak-anak, dari cerita yang kita bacakan tadi, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bekerja sama dalam keberagaman.
Sebelum kita menentukan gagasannya, di sini kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu di sini apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah lupa? Oh, belum tahu? Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi nak, gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan. Letaknya berada pada awal paragraf, meski tidak selalu demikian. Nah, kalau gagasan pendukung nak, disebut juga sebagai kalimat penjelas, karena fungsi utamanya adalah untuk menjelaskan, merinci, dan memperdalam kalimat utamanya. Nah, dari pengertian yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka kita sudah dapat menentukan mana yang gagasan pokok dan yang gagasan pendukung pada teks yang kita baca tadi tentang teks berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Nah, sekarang mari kita tentukan bersama-sama yang mana bagian gagasan pendukung dan mana bagian gagasan pokok pada teks Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Nah, pada paragraf pertama nak, gagasan pokoknya adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kemudian ada lagi Udin dan Beni membawa benang kasur. Kemudian mereka berkumpul di halaman depan rumah. Kemudian gagasan pokok yang terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Kemudian nak, pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah keenam sahabat selalu menghargai satu sama dengan yang lain. Nah, ini gagasan pendukungnya. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Kemudian gagasan pendukung yang kedua, Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Kemudian gagasan selanjutnya, teman-teman yang mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Kemudian Edo meminjam ruang makannya untuk digunakan sholat. Kemudian nak, gagasan pendukung yang terakhirnya untuk paragraf kedua adalah Edo tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Kemudian nak, untuk paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Kemudian nak, gagasan pendukung dari paragraf ketiga adalah yang pertama, tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Kemudian setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Kemudian ada lagi gagasan pendukung, tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Kemudian ada lagi nak, gagasan pendukungnya pada paragraf ketiga. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Nah, bagaimana nak? Tadi kita sudah mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada cerita Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham apa belum nak? Sudah cukup paham ya? Oke, bagus. Nah, baiklah nak, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Buka bukunya di halaman 4, 5, dan 6. Nih, tentang mencari gagasan pendukung dan gagasan utama atau gagasan pokok di halaman 4, 5, dan 6. Dikerjakan sekarang nak. Ya. Coba Ibu periksa tugasnya. Ya, sudah bagus, sudah rapi. Lanjutkan. Ya, bagus, sudah rapi. Baiklah nak, kalau tugasnya sudah selesai, silakan kumpulkan tugas tadi di meja Ibu sekarang ya.
Baiklah nak, setelah tadi ibu memberi tugas kepada kalian, ibu akan menjelaskan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Baiklah nak, setelah ibu menjelaskan tentang kesimpulan, sekarang ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian. Pekerjaan rumahnya ada pada halaman 8 yang bagian nih, halaman 8 nak, 1 sampai 3 saja. Ya, yang ini 1 sampai 3 saja ya. Baiklah nak, sampai di sini ada yang ingin memberikan masukan atau saran untuk pelajaran kita? Boleh? Boleh Naima, sarannya apa? Naima pingin untuk pertemuan selanjutnya belajar di halaman lingkungan sekolah atau di taman ya? Iya, boleh. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar di sekitaran lingkungan sekolah atau di taman ya. Baiklah nak, sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah nak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.